Kita soal berikutnya kita lanjutkan belajarnya di soal yang 81 ini. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antrian seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Nah, kira-kira dari opsi tersebut jawaban yang paling tepat. Ya, kita bahas dulu agar rekan-rekan paham. Kita fokus ke opsi B, meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. Nah, itu juga tidak pas ya. Jadi memindah ke antrian di depan rekan-rekan itu malah juga kurang pas. Itu poinnya 1. Kemudian yang E, menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Nah, itu juga kurang tepat ya. Masih yang D, sedangkan D itu antrian seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Nah, itu juga tidak ada perubahan. Artinya ya tetap pada posisinya masing-masing ya. Selang 10 antrian di belakang Anda ibu hamil itu. Kemudian yang A, meminta ibu tersebut mengambil antrian Anda. Nah, ini sebenarnya cara yang bagus ya, manusiawi ya, meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Namun bagaimana Anda? Nah, jadi yang paling tepat itu yang C ya, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Jadi ibu hamil tersebut yang kepanasan dan lelah itu bisa lebih dahulu, sedangkan Anda rekan-rekan tidak kehilangan hak antrian Anda. Jadi hanya bertukar posisi ya. Ini sepele tapi juga penting ya untuk pembahasannya. Indikator kepedulian. Jadi terhadap orang lain, tidak acuh tak acuh, mempunyai empati dapat Anda lakukan dengan cara bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik ya, atau menimbulkan permasalahan lain. Baik, kita lanjutkan. Sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk kerja cepat, tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contoh saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerjanya menurun. Jadi harusnya bagaimana? Misalkan opsi A, perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. B, memberikan bonus pada karyawan yang kinerjanya bagus. C, membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. D, meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. E, memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Nah, untuk opsi yang paling tepat kira-kira ya, rekan-rekan kira-kira dulu. Ini saya jelaskan untuk pilihannya. Berdasarkan kunci adalah C ya. Untuk yang opsi E itu memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Nah, ini nanti malah tidak fokus ya, bisnis di perusahaan itu malah sampingannya itu kurang tepat ya. Untuk yang D itu meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Nah, itu juga kurang tepat ya, karena setiap divisi itu mempunyai SOP sendiri-sendiri ya biasanya dalam perusahaan. Poinnya 2. Kemudian yang B itu memberi bonus pada karyawan kinerja bagus. Ini sebenarnya poinnya 3 ya, pemberian bonus pada karyawan yang kinerjanya bagus. Kemudian yang A, perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. Nah, itu sangat diharapkan sekali kepada karyawan ya, memberikan gaji yang lebih besar. Artinya kesejahteraan lebih diperhatikan ya, karena masalah finansial terutama. Namun yang paling tepat adalah yang C ya, membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Artinya ini bisa A, bisa C ya. Tapi kita analisis dulu. Jadi kita harus peka dan peduli terhadap permasalahan orang dan berempati. Jika bisa membantu maka lakukanlah. Seperti kasus di atas itu, dengan diadakannya pinjaman karyawan akan membantu mereka dan mereka juga akan lebih bekerja dengan fokus. Jadi diberikan pinjaman ya. Jadi membuat kebijakan yang tentunya pinjamannya ya tidak berbunga ya, atau mungkin tidak memberatkan ya, itu seperti itu ya.
baru itu bisa lebih baik ya, seperti itu. Karena kalau mungkin kalau perusahaan memberikan gaji lebih besar, keningkatan semuanya ya mungkin disesuaikan dengan keuangannya. Untuk soal ceritanya seperti itu. Berikutnya di soal yang 83, suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa itu mengalami kecelakaan. Padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman yang keserempet misalkan ya. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis selama 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika Anda pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu, nah diberikan uang ya. A. Menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lain. B. Mengambil uang transport secara tegas dan halus, mengembalikan ya. C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. D. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. E. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogoknya. Itu ya untuk jawaban yang tepat. Kita bahas dulu ya, ini terkait integrasi. Ya, yang A itu menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lainnya. Nah, ini juga sangat tidak anti korupsi ya, ini sangat pro korupsi ya kalau seperti itu ya. Kemudian yang E ya, marah karena kepala sekolah berusaha untuk moral ya. Sikap marah ini juga tidak perlu ya, itu tidak pas untuk jawabannya, poinnya 2. Kemudian yang D ya, menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. Maksud hati baik, namun ini karena ada unsur suruhan ya, jadi tidak pada diri kita sendiri ya. Itu poinnya 3. Kemudian yang B, mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. Nah, ini baik ya, sebenarnya bagus sekali secara tegas dan halus. Namun ada yang paling baik, yaitu yang C ya, menolak karena kamu itu bentuk tahu ya bahwa itu bentuk gratifikasi ya. Ya, kita langsung tolak aja ya, tanpa perlu menerima. Kalau yang B itu kan mengembalikan, artinya kita terima dulu baru kita kembalikan, kan seperti itu logikanya ya. Jadi jangan terjebak. Untuk pembahasannya itu di indikator kejujuran ya. Berpegang teguh pada prinsip tidak mudah terpecah ya antara tindakan sikap dan perbuatan, selalu bertindak sesuai kode etik organisasi, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk dan mengarah kepada kecurangan, korupsi, gratifikasi dan lain ya. Harus berkomitmen jujur dan berprinsip sesuai kode etik ya, biasanya sesuai dengan sumpah atau mungkin sesuai nilai-nilai kejujuran dari diri kita sendiri ya. Kemudian soal yang berikutnya, Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur nasional biaya tiket diskon hingga 50%. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil yang menyusui. E. Menyusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Ya, ini jawabannya adalah yang D ya, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Ini ingat ya, ini hampir mirip studi kasusnya. Kalau rekan-rekan ikuti dari awal, ini pasti tahu bahwa soal seperti ini itu sering keluar dalam artian posisi kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai ya. Jadi pemilihan yang tepat itu adalah indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ini itu meningkatkan pelayanan. Jadi opsi D itu adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui dan lansia agar mereka nyaman pada saat perjalanan ya.
Jangan terjebak pada opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan juga sudah punya SOP, jadi standar layanannya ya. Oke, soal yang berikutnya, kita hidup di negara yang memiliki beragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena keterbatasan tempat atau pada jam untuk beribadah. Mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Dari opsi itu, ya jawabannya ya yang B ya. Saya jelaskan dulu. Untuk yang C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Itu jelas tidak toleran ya. Itu diktator kalau semacam itu ya. Itu opsinya C, itu 1 poin. Kemudian yang D, ya, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Nah, itu juga kurang pas ya. Kemudian yang A, akan memfasilitasi tempat untuk beribadah karena mereka di lingkungan perusahaan. Nah, itu juga baik tapi kurang pas ya. Jadi memfasilitasi tempat untuk beribadah di lingkungan perusahaannya itu juga kurang tepat. Kemudian yang E, itu bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nah, ini sudah baik ya. Jadi sudah bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas untuk beribadah. Namun ada yang lebih tepat, karena kita posisinya di sebuah di sebuah perusahaan itu punya pimpinan-pimpinan, jadi kita harus mendiskusikan ya hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencari solusi terbaiknya ya. Kalau kita langsung memberi semua fasilitas ibadah ya tentu akan mengalami keputusan sepihak. Nah, itu juga akan menimbulkan permasalahan lain. Jadi untuk pembahasannya itu topik indikator sosial budaya. Jadi kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya, termasuk dalam urusan keyakinan kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Jadi keputusan itu harus kita diskusikan ya dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri, karena kita berada dalam sebuah organisasi seperti itu ya, tetap dalam diskusi dan rapat koordinasi. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Nah, misalkan Anda bekerja di bank ya. Antrian cukup panjang, kemudian ada seorang kakek berumur 70 tahun. Juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Ya, sikap Anda adalah: A. Meminta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Meminta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Nah, ini harus fokus dulu ya. Tidak boleh mendelemakan diri ya. Jadi untuk jawabannya itu yang E ya, kita bahas dulu satu persatu biar paham. Yang B itu meminta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangannya. Itu kita boleh, tapi ini loh ya, posisi sudah ada kakek umur 70 tahun. Jadi kalau tetap kita didasarkan pada jadwal kedatangan ya tentu akan timbul permasalahan baru. Kemudian yang A itu poinnya 2, meminta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. Nah, itu juga kurang tepat. Kemudian yang C, langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. Nah, kenapa kok tidak baik? Karena di situ langsung ya, langsung melayani kakek tersebut. Nah, itu kan niat yang bagus tapi bukan pilihan yang tepat. Kemudian yang D, melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Nah, ini bagus ya sebenarnya. Jadi rekan-rekan memberikan layanan kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain bahwa kakek itu sudah tua ya, sudah rentan seperti itu sendiri pula ya.
Kemudian yang E itu yang paling tepat memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Jadi itu antara D dan E itu hampir sama, namun fokusnya itu memberikan pengertian kepada yang lainnya, ya, baru memberi pelayanan. Kebalik loh ya, beda loh ya. Jadi memberikan pengertian dulu kepada yang lain, baru melayani kakek tersebut. Kalau yang D itu kan melayani kakek tersebut, baru memberikan pengertian kepada pelanggan. Nah itu hampir mirip tapi berbeda ya dalam kedudukannya. Untuk pembahasannya ya kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berorientasi kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas itu kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada yang lainnya terlebih dahulu agar mereka juga merasa dihargai. Pada pelayanan wanita hamil, lansia, ibu menyusui mendapatkan prioritas utama pelayanan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 87. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan acuh tak acuh. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Ya, kita bahas dulu. Untuk poin 1 itu di E ya, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Jelas kita akan membuang waktu kalau kita memahami karakter setiap orang yang Anda temui ya. Jadi setiap temui kita pahami satu-satu ya, jelas itu tidak akan efektif ya. Kemudian yang D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Nah itu juga kurang tepat, poinnya 2. Kemudian yang C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Nah itu juga cukup ya, artinya nilainya 3 poin, tapi kurang tepat juga. Yang B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ini baik, tapi ada yang lebih baik. Ingat rekan-rekan, jangan dibiasakan ketika menemukan opsi yang paling panjang itu pilihan yang tepat. Nah belum tentu ya, kita teliti dulu. Yang A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Nah ini yang paling tepat, open mind ya, bersifat terbuka terhadap kritik ataupun saran masukan. Nah untuk penjelasannya ini pada bentuk soal indikator kesadaran diri ya, dan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan. Agar tujuan tercapai, kita harus bersifat terbuka dan tidak mudah tersulut emosi. Jika ada orang lain yang mengkritik kita, terkadang kritikan bisa menjadikan Anda menjadi lebih baik dan evaluasi diri. Kemudian soal nomor 88. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Nah, menurut Anda ini bagaimana? A, wajar dalam kondisi bersih komunikasi. B, mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai ya dengan gagasannya. C, harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu baru bicara. D, harusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasan dalam diskusi. E, teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Nah ini tadi saya urutkan dulu. Untuk yang A itu poinnya 1 ya. Jadi wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah, itu kurang tepat. Kemudian yang B, mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. Nah itu juga kurang tepat ya, poinnya 2. Nah ini yang paling tepat itu adalah C ya, harusnya kita mendengarkan saya dulu lalu baru berbicara. Nah kenapa? Ingat ya, kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Hargailah lawan bicara kita, berilah respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan. Jadi si rekan kerja itu harus mendengarkan Anda terlebih dahulu lalu baru berbicara ya, seperti itu dalam etikanya ya, etika berbicara seperti itu ya dalam rapat. Walaupun soalnya berbeda, walaupun hampir sama, yang penting fokus dulu pada etika berbicaranya ya. Begitu. Kita lanjut.
Ya, nomor 89. Suatu hari Anda pergi ke sebuah daerah, suatu daerah yang di sana belum ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan, sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang A. Kita bahas dulu. Jadi untuk yang D itu ikut melakukan adat tersebut sebagai menghormati adat, itu jelas kita yang terseret ke situ ya, itu juga kurang tepat ya, poinnya 1. Kemudian yang E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nah, ini artinya tidak peduli ya. Ini opsinya 2. Poinnya 2 ya. Kemudian yang C, memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Nah, ini juga mungkin bertambah viral ya. Jadi tidak pas ya. Poinnya 3 sedang. Kemudian yang B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Nah, ini cukup bagus, artinya poinnya 4. Jadi melaporkan pihak yang terkaitnya saja ya. Ya, yang berwenang ya, pihak yang berwenang. Tapi yang paling tepat itu adalah opsi A ya, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala sukunya bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan ya, agar tidak terjadi pembunuhan, pengeksploitasian hewan-hewan ya. Jadi topik di atas itu yaitu tentang indikator sosial budaya. Indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahu kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi. Jadi sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat. Jadi komunikasi dulu sebagai orang yang tahu tentang hukum tersebut. Jadi kita edukasi dulu karena mungkin mereka belum ada yang tahu. Makanya membagi informasi sesuai ilmu pengetahuan bidang kita itu sangat tepat ketika berada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 90. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang kamu lakukan untuk menjelaskan kepadanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidiknya tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua ya untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu yang E. Kita fokuskan dulu ya. Yang C itu mengajaknya main ke tempat ibadah, itu jelas kurang tepat ya. Kita diminta untuk mengenalkan keberagaman di Indonesia. Itu poinnya 1. Kemudian yang B, mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut, jelas itu juga bukan memakan waktu juga ya. Kemudian yang A itu mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Nah, itu sebenarnya cukup bagus ya, kita menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati, namun itu kurang tepat ya. Poinnya 3. Kemudian yang D, menjadi wakil orang tuanya untuk mendidiknya tentang keberagaman. Nah, itu sudah cukup bagus ya, kita mewakili orang tuanya yang sedang berada di luar negeri tadi untuk memberikan pendidikan tentang keberagaman. Namun yang paling tepat itu adalah yang E ya, poin 5, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, ini yang penting, tindakan sehari-hari, pembiasaan. Jadi ketika si anak ini walaupun sudah mempunyai pembiasaan di luar negeri, ketika masih anak ini masih bisa kita berikan rasa keberagaman di kehidupan sehari-hari kita ya, seperti itu, mengajari keberagaman.
Jadi topiknya untuk indikatornya itu sosial budaya. Jadi indikator penghormatan terhadap budaya, mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan.